Tiga aliran ngaku Islam, tapi tak mau sholat fardu 5 waktu. Waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center, yang kami doakan semoga senantiasa sehat walafiat, sehat lahir dan batin, diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla, rizki yang melimpah ruah, hartanya harta yang barokah, anak-anaknya soleh solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, waspadai tiga aliran di Indonesia. Mengaku Islam tetapi tidak mau sholat fardu 5 waktu. Jadi mereka ini mengaku Islam, ngakunya Islam, tapi tidak mau sholat fardu 5 waktu. Terang-terangan mereka melecehkan sholat fardu 5 waktu. Bukan hanya mereka malas kemudian gak sholat kemudian diam saja, tidak. Mereka ini menghina orang-orang yang sholat fardu 5 waktu. Walaupun mereka sendiri nih mengaku sholat dengan cara sholat yang telah mereka buat sendiri. Jadi mereka ini juga ngaku sholat, kami juga sholat, tapi sholatnya tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Tiga aliran ini telah tersesat dari jalan yang lurus, yaitu jalan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tiga aliran tersebut perusak Islam dari dalam. Jelas perusak Islam dari dalam. Mengapa? Kalau mereka ini tidak mengaku Islam, maka orang-orang awam akan tahu karena mereka tidak Islam. Lah, ini masalahnya, mereka mengaku Islam. Mengaku Islam tetapi mereka tidak mau sholat fardu 5 waktu. Mereka juga ngakunya sholat, tapi sholat dibuat sendiri. Dan yang paling berbahaya adalah target mereka nih adalah merusak generasi muslim ke depan yang jauh dari agama dan jauh dari para ulama. Jadi nih anak-anak generasi muslim yang mulai kecil sekolah umum saja, tidak pernah ngaji, tidak pernah mendekati para ulama, itulah target empuk mereka. Akan mereka sesat-sesatkan, akan mereka olah pikirannya, akan dicuci otaknya mengikuti doktrin-doktrin yang telah mereka buat. Aliran pertama, kelompok ingkar sunnah. Jadi ini aliran yang pertama yang perlu diwaspadai dan harus tahu ciri-cirinya, yaitu kelompok ingkar sunnah. Ingkar sunnah. Ciri-ciri mereka yang pertama nih, menolak semua hadis yang telah diriwayatkan dari seluruh ulama. Jadi semua hadis nih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan semua para ulama ahli hadis itu ditolak semua hadisnya. Karena menurut mereka hadis itu ya Al-Quran. Tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak ada. Oleh sebab itu kenali ciri-ciri mereka ini ya. Mereka menolak semua hadis yang telah diriwayatkan dari seluruh ulama ahli hadis. Kemudian yang kedua ciri-ciri mereka adalah mengaku sebagai generasi Qur'ani. Mengaku sebagai generasi Qur'ani. Mereka di mana-mana nih selalu membawa Al-Quran saja, Quran terjemah tapi. Quran terjemah, wong mereka ini nggak pandai tentang bahasa Arab, nggak ngerti tentang nahwu shorof. Ya dasar mereka itu ya hanya Quran terjemah. Bahkan mereka membuat aplikasi Quran tersendiri, coba bayangkan. Luar biasa kan? Ini harus berbahaya ini. Diwaspadai. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yang menonjol, mereka ini menganggap semua agama dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sama saja. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau menurut mereka, Nabi Ishak itu kan punya anak Yakub. Jadi Nabi Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak, termasuk di dalamnya adalah Nabi Yusuf. Turunan Nabi Yakub itu punya nama lain, namanya Israel. Jadi seluruh turunan Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Bani Yakub itu Bani Israel. Karena nama lainnya Yakub adalah Israel. Jadi seluruh turunan Nabi Yakub disebut Bani Israel.
Semua Bani Israel itu, agama Yahudi dan Nasrani, itu dianggap sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sama saja. Jadi Yahudi, Nasrani, Islam itu menurut mereka sama saja. Mengapa? Karena Nabi Muhammad itu turunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim, ya kan? Jadi mereka ini menganggap dirinya adalah agama Ibrahimiyah, gitu. Jadi kalau mereka ada mengaku bahwa agama Ibrahimiyah atau generasi Qurani, itulah orang-orang yang ingkar sunnah, mengingkari sunnahnya Rasulullah maksudnya ya. Jadi seluruh sunnahnya Rasulullah itu diingkari, maka mereka disebut ingkar sunnah. Nah, ingkar sunnah itu yang nyebut siapa? Ya kita-kita, para ulama. Ya para ulama yang menyebut mereka sebagai ingkar sunnah. Mengapa? Karena memang kenyataannya mereka itu mengingkari seluruh sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian ciri-ciri yang keempat, mereka sholat tanpa ngikuti aturan. Nah gitu. Ya sholat. Wong mereka itu ngerti Al-Quran, aqimis sholah. Ngerti tentang terjemahan Al-Quran. Dirikanlah sholat. Mereka ngakunya sholat. Tapi nggak mau jungkar-jungkir begitu. Nggak mau komat kamit. Pokoknya mereka itu ya sholatnya sak karpe mereka. Seenak wudulnya mereka. Intinya mereka itu bikin aturan sendiri. Bikin syariat sendiri. Tetapi mereka ngaku sebagai umat Islam. Inilah perusak Islam dari dalam. Kemudian ciri-ciri yang kelima yang sangat menonjol juga, yaitu mereka selalu berdalil dari Al-Quran terjemah. Jadi hanya Al-Quran belaka, tapi Qurannya Quran terjemah. Mereka nggak mampu menerjemahkan Al-Quran per lafadz. Wong mereka memang nggak ngerti. Mereka itu bukan umat Islam yang betul-betul mencintai Islam. Mereka hanya ngaku Islam, merusak Islam dari dalam. Padahal Quran terjemah itu kan siapa yang menerjemahkan? Para ulama di mana? Di Indonesia. Para ulama di Indonesia itu berguru di mana? Bergurunya para ulama-ulama di Timur Tengah. Dulu Al-Qur'annya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Kemudian ditafsiri oleh para ulama. Iya, tafsir. Tafsir itu dari mana? Dari hadis. Dari hadisnya para ulama yang bersumber dari Rasulullah. Kemudian dibawa di Indonesia. Dipakai panduan oleh para ulama Indonesia untuk dijadikan terjemahan agar memudahkan orang-orang awam di Indonesia. Dan anehnya orang-orang ingkar sunnah itu ya mengaku tidak pakai hadis tapi pakai Quran terjemah. Ini kan kesesatan yang nyata. Inilah tipu daya iblis. Karena apa? Ya para ulama bisa menerjemahkan Al-Quran itu karena memang dipandu oleh Al-Quran yang sudah ada tafsirnya. Tafsir itu dari para ulama dari sumber hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Dan yang perlu diketahui oleh saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, kelompok ingkar sunnah ini anggotanya bukan hanya orang-orang awam belaka. Tidak. Banyak sekali anggota kelompok ingkar sunnah ini para intelektual muda. Para intelektual muda mulai dari mahasiswa. Kemudian para sarjana S1, S2, S3 banyak. Banyak sekali yang mengikuti kelompok ingkar sunnah. Mereka rata-rata ini ada yang dari sarjana hukum, dari wartawan, yang dulunya memang nggak sempat ngaji Islam dengan mendalam. Setelah mereka menjadi mahasiswa, mereka punya komunitas. Mereka ingkar sunnah, mengingkari seluruh sunnahnya Rasulullah SAW. Mereka hanya mengkaji Al-Quran Al-Karim yang mereka tafsiri seenak wudel mereka sendiri. Oleh sebab itulah berhati-hati. Ya kami sendiri, kami Al-Faqih Mu'alim pernah diajak untuk dialog dengan mereka. Dan mereka juga kami ajak dialog secara terbuka. Tetapi anehnya, kami tatkala sudah siap, ayo dialog dimanapun berada. Mereka nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau tampil, coba. Dan mereka ini memang sengaja ingin merusak generasi muda, ingin merusak Islam dari dalam. Oleh sebab itu, hati-hatilah. Insya Allah akan kita lanjutkan pada episode berikutnya.